dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini 30 Rajab 1442 Hijriah, 14 Maret 2021 Masehi, kita dapat melaksanakan acara kajian muslimah dengan judul Ada Apa Dengan Poligami dalam Keadaan Sehat Walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan dari MC oleh saya sendiri. Kemudian dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Nur Arafah. Kemudian yang ketiga, sambutan dari Mudir Islamic Center Hidayatul Du'at Isykarimah oleh Ustadz Andriono, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam Al-Habib. Dilanjutkan acara inti, yaitu penyampaian kajian oleh Ustadz Iwan Hadi, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kelima, sesi tanya jawab, kemudian doa, dan diakhiri dengan penutupan. Nah, untuk mempersingkat waktu, menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, kepada saudari Nur Arafah dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil thayyib wa la amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum menginjak acara selanjutnya, dimohon untuk umahat mbak-mbak ibu-ibu yang di belakang bisa maju sedikit untuk mengisi space kosong di sini ya. Boleh? Silahkan maju ya. Kemudian acara selanjutnya ya, sambutan dari Mudir Islamic Center Hidayatul Du'at Isykarimah kepada Ustadz Anton Andriono, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Ustaz Ikhwan Hadi, Sarjana Pendidikan Islam, Hafizahullah, yang kami muliakan para asatidzah dan juga kepada umahat, panitia, terkhusus kepada santri ISID angkatan 7 yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya, dan juga kepada umat peserta acara daurah pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama belajar, sama-sama kita membuka wawasan kita di bab ini tentunya, yang memang pembahasan ini saya kira jarang ya. Pondok induk yang dibawa sebelum pernah ini isi sudah mendahului, saya kira cukup mudah. Masya Allah. Maka dari keasingan ini ya perlu kita mengetahui ya. Memang namanya belajar itu semua harus kita pelajari, semua kita harus ketahui ya. Kenapa kita perlu belajar ini? Memang dari satu sisi materi ini dimanfaatkan ya, dijadikan senjata oleh orang-orang yang memusuhi Islam untuk menjadikan Islam ya, menjadikan Islam. Maka kalau kita pembahasannya dari satu sisi, dari pihak laki-laki, tentu berbeda dengan pihak perempuan ya, karena akan subjektif. Tapi kalau kita bicara masalah syariat, jadi tidak ada perbedaan. Kalau kita bicara masalah sirah, tentu tidak ada perbedaan, sehingga lebih objektif. Maka umat sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat ini menjadi benar-benar menjadi Islamic Center ya. Menjadi pusat pendidikan, pusat pengetahuan, pusat wawasan, sehingga membuka wawasan bagi umat ini untuk tidak ada salah paham, tidak saling curigai, dan tidak saling menyalahkan. Itu yang kita harapkan dari tempat ini. Tentunya tidak panjang lebar yang perlu kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran kepada semuanya, kepada seluruh panitia, terkhusus kepada Ustaz Ikhwan Hadi yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk berbagi ilmunya, dan kepada para umat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran, dan mohon maaf bila sambutan kami di kesempatan ini, di tempat ini yang mungkin mohon maaf nanti kalau semakin siang memang semakin agak panas gitu ya. Jadi ya insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi materi pada kesempatan siang hari ini. Jazakumullah, mohon maaf. Insyaallah beliau Ustaz Ikhwan, saya tidak perlu berpanjang lebar karena beliau dari banyak hal lebih senior daripada saya gitu ya. Dari ilmu, dari pengetahuan, dari rumah tangga mungkin lebih senior daripada saya. Jadi saya nggak perlu bahas karena jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Umum, mohon maaf izin karena harus ada keperluan di pondok, nanti tidak bisa bersama sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Ikhwan Hadi, Sarjana Pendidikan Islam. Sedikit saya paparkan riwayat atau CV-nya beliau. Beliau merupakan alumni Ma'had Wali Barokah Kediri, Jawa Timur, kemudian alumni Ma'had Dahlan Ihsan Blitar, Jawa Timur, alumni IAIN Surakarta, alumni Ma'had Abu Bakar Surakarta, Dai FKKD Tawangmangu, Dai Itmaka Karanglo, Dai Yayasan Manazil Ilmi Ihsan, suami dari 2 orang istri dan ayah dari 1 anak. Kepada Ustadz Ikhwan Hadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan syukur pada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita kerahmatan, keberkahan, kenikmatan yang luar biasa sekali. Kita masih ditetapkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Dan yang paling utama, kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini dalam rangka talabil ilmi, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka berbagi ilmu, dalam keadaan aman fi amanillah wa fi barakatillah. Cuacanya terang sekali, semoga panjenengan juga terang sekali. Biasanya kalau mendung membuat suasana juga mendung. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama usholihin, dan para orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau. Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku Nabi, maka dia sungguh telah cinta padaku Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang dia mencintai aku Nabi, maka dia akan bersama-sama saya untuk masuk surga. Jadi orang yang cinta terhadap sunnah Nabi akan mendapatkan surga bersama Nabi. Dan semoga kita tetap di atas sunnah sampai akhir hayat kita masing-masing. Jazakumullahu khairan para ummahat maupun akhwat. Pada kesempatan pagi hari ini yang telah menyelenggarakan tema yang cukup menantang, tadi Ustaz Andre menyampaikan di pondok saja belum mengangkat bab ini. Nah, di ISID malah sudah berani, jadi kewanen. Simbohe rumani sangat malah wiswan. Temanya tema poligami dengan judul ada apa dengan poligami. Ya. Insya Allah nanti kita tidak ada yang menggurui. Artinya saya juga bukan berarti di sini senior pakar poligami, enggak. Atau ada yang fobia, wah udah makan dipastikan lu mesti dalam poligami, enggak juga. Atau saya dikatakan, wah udah makan nih medeni, nek iso pengumumannya di sabotase weh, bahaya. Jadi pengumumannya di sabotase, dibatalkan. Padahal ora kan ngene. Karena hanya takut dengan istilah nama poligami. Sebenarnya ada yang lebih parah sih daripada poligami, namanya poliandri. Itu tidak pernah dibahas. Karena ada poliandri, kalau perempuan suaminya banyak namanya apa? Poliandri. Yang lebih parah itu poliantri. Jadi ngantri sampai. Itu siji yang lanangi ngantri oke. Tapi tidak pernah diungkap, tidak pernah dibahas. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga pertemuan kali ini akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang menurut panjenengan manfaat, yang enggak menurut panjenengan manfaat ya jangan dipakai, santai saja. Kebetulan saya pada pagi hari ini diminta untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang masalah poligami. Sebenarnya tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Andre tadi, muskilah tidak ada permasalahan tentang hukum poligami. Tidak ada perbedaan tentang hukum poligami, tidak ada. Tidak ada
ulama satupun yang menentang tentang poligami tidak ada, kecuali ulama-ulama akhir yang disebut ulama kontemporer yang memang pemikirannya adalah liberal atau misionaris atau sekuler dan lain sebagainya, itu memang ada. Tapi ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang tegak di atas sunnah tidak ada yang mempermasalahkan tentang poligami. Kebetulan saya, tujuannya saya enggak aku takon, ditakoni ngomong poligami bojomu piro, malah ngageti wong. Ya, nama saya Ikhwan Hadi. Singkat, untuk rumah tangga saya diberi amanah sementara 2 istri. Kalau sudah 4 finish, gitu kan? Finish. Kalau sementara kan 2 itu kan pertengahan. Pertengahan apa 25% atau 40%? 50% yang pertengahan. Jadi sementara saya diamanati, bahasa saya diamanati, bukan menguasai ya, kalau menguasai kok rojo. Saya diamanati 2 perempuan. Dua-duanya di sini. Saya ngaco ngomong ya. Mau tak punya cocok lama aku, jadi kalau 3, tiba-tiba jadi 2. Apa sih yang ada di poligami? Mungkin panjenengan bertanya, apakah atau apa yang ada dalam poligami? Sebenarnya adalah tergantung niat apa kita dulu. Kalau kita membenci poligami, maka jawabannya adalah sesuai yang kita inginkan. Di poligami itu adanya mendolimi, betul nggih? Adanya ketidakadilan, adanya istri tua yang menjadi sasaran amuan, adanya yang disandung-sandung selalu istri. Loh. Makanya istri saya dua-duanya muda. Iya, yang satu 30 tahun, yang satunya 21 tahun, berarti muda ya. Saya usianya 21 nikah. Istri yang pertama, terus 31 nikah, istri yang kedua, semoga 41 yang ketiga, 51 yang keempat. Harapan ya, kita nggak tahu harapan, semoga lebih cepat. Malah. Ya, apa yang menjadi pemikiran kita tentang poligami itu tergantung niat kita awal. Maka nanti saya dalam ulasan pagi hari ini saya akan mengajak panjenengan bukan dalam artian panjenengan semangat untuk poligami, enggak, saya enggak seperti itu, tapi minimal panjenengan bisa menerima apa tuh syariat poligami itu sebenarnya bagaimana. Tidak ada ulama yang ini pakar poligami mboten enten, panjenengan padosi dan kitab napa fikih poligami khusus enggak ada, hampir tidak temukan. Ada kitab satu yang unik namanya At-Ta'addudun Ni'matun wa Laysa Niqmatun. Saya pernah baca kitabnya itu, tak cari beberapa kitab yang paling asik niku. Judulnya At-Ta'addudun Ni'matun wa Laysa Niqmatun. Poligami itu nikmat. Nikmat wa laysa niqmatun, pakai qaf. Bukan sebuah siksaan. Jadi judulnya bukunya ada di bahasa Arab. Maka apa yang di dalam poligami ini tergantung pandangan kita pertama kali. Ya, saya harapkan panjenengan kan ISID. ISID itu apa? Islamic Center I'dadud Duat, pusatnya Islam, pelatihan para da'iyah. Penjenengan yang ada di kampung-kampung atau calonnya atau mungkin alumni minimal bisa memberikan jawaban secara proporsional maupun profesional tentang masalah poligami. Jadi rasa aja sampai terjadi kemudian mantan istri ditanya, Mbak, menurut sampean poligami arah liyane wae enek. Cinta kon rumah rampung wis dijawab. Ayo, sunah liyane wae enek lho. Lah iya liyane termasuk ini. Jadi poligami itu termasuk liyane. Jangan sampai terjadi seperti itu, maka pandangannya harus proporsional dan profesional. Al-Ustaz siapa itu? Mu'inuddinillah rahimahullah almarhum. Beliau pernah menjelaskan bahwa poligami itu sebenarnya bukan tentang masalah syariat dan sunnah, tetapi poligami itu adalah sesuatu amalan yang harus dikerjakan sesuai syariat dan sunnah. Jadi berangkatnya itu bukan syariat dan sunnah, bukan, tetapi amalan yang harus dikerjakan sesuai syariat dan sunnah. Bisa dibedakan ya? Sangat beda benar. Muga-muga iso.
Soalnya nek mikir nek ra iso berarti mikir ngono ya. Tapi nek juga boten meneng wae. Boten saged ya boten. Nah, iki boten gagas banget. Jadi tergantung bagaimana dia mensikapi poligami. Kalau jawabnya misalnya ada apa dengan poligami, yang pasti poligami itu ada suami, ada beberapa istri. Nggih. Ya nek siji berarti monogami. Nek beberapa kan berarti poligami. Tapi seluruh ulama tidak ada pembahasan secara khusus, bahkan Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya mengatakan tidak ada pembahasan khusus tentang ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna, kemudian wasulata, kemudian waruba. Tidak ada pembahasan khusus tentang ayat surat An-Nisa itu menikahlah kalian dari wanita 2, kemudian 3 atau 4. Tidak ada permasalahan khusus, tidak ada pembahasan khusus. Kenapa? Karena memang dia sudah maklum, sudah biasa, ya nikah biasa. Tetapi kenapa menjadi heboh? Ternyata semua itu tergantung manajemen hati. Makanya nanti kita pembahasannya juga manajemen hati. Di manajemen hati panjenengan bagaimana memandang syariat poligami ini. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Jadi poligami di sini itu seperti syariat-syariat biasa sebenarnya. Seperti pernikahan-pernikahan biasa. Syarat dan rukunnya juga biasa. Cara memilihnya pertama kali juga seperti bapak-bapak panjenengan atau suami panjenengan milih panjenengan. Lalu kenapa kok sampai menjadi sesuatu yang menakutkan? Bahkan kemarin sempat ada judul yang sempat dilontarkan. Ini berjudulnya Mbak, poligami syariat yang terzalimi. Poligami syariat yang terzalimi. Seakan-akan ada yang dizalimi, kemudian apa lagi? Ada yang menzalimi, kemudian bentuk penzalimannya itu apa? Kan gitu kan mana? Jadi beberapa pertanyaan. Jadi masalah poligami di sini, saya tidak berbicara masalah bagaimana teori Islam. Teori Islam sama saja, yaitu teori Islam mengatakan ketika kalian fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum